Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Muhammad Albiansa Kaisar Porosi. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya kepada teman-teman sekalian. Mungkin ada beberapa dari teman-teman sekalian yang baru melihat saya seperti itu. Oke, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Albiansa Kaisar Porosi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Haloleo. Saya berasal dari Fakultas Teknik jurusan Informatika. Dan kali ini saya akan menjalankan sebuah tugas video dari mata kuliah pemrograman web. Yang dimana mata kuliah pemrograman web ini di videonya itu kita akan membahas bersama-sama yaitu bahasa PHP. Dan materi yang akan kita bahas hari ini adalah bahasa PHP yaitu materi loops dan function. Ini ada banyak ya, bisa dilihat loopsnya, tiba-tiba loops dan ada functionnya juga. Dan di bagian akhir nanti itu kita akan mengadakan sebuah live coding seperti itu. Jadi langsung saja ya kita mulai. Oke, loops PHP. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan kepada teman-teman eh, pemahaman dari pemahaman awal dari loops PHP itu sendiri. Jadi, dalam pemrograman PHP, loop itu adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan kita menjalankan suatu blok pernyataan secara berulang-ulang. Bayangkan seperti kamu memberi instruksi, yaitu lakukan ini lagi dan lagi sampai kondisi tertentu terpenuhi. Nah, loop ini sangat berguna ketika kita ingin memproses data dalam jumlah banyak ataupun menjalankan tugas berulang tanpa harus menulis perintah berkali-kali secara manual seperti itu. Nah, di dalam loop PHP ini kita memiliki 4 tipe loop. Yang pertama ada while, yang dimana loop ini melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan benar. Lalu ada do while, yang dimana loop melalui blok kode sekali dan kemudian mengulangi loop selama kondisi yang ditentukan benar. Lalu ada for, yang dimana loop ini melalui blok kode dalam jumlah yang ditentukan. Lalu ada eh, loop for each, yang dimana loop melalui blok kode untuk setiap elemen dalam sebuah larik. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke PHP while loop. Oke. Nah, jadi di dalam PHP, while loop ini merupakan salah satu bentuk pengulangan dasar yang digunakan untuk menjalankan suatu blok perintah selama kondisi tertentu bernilai benar. Untuk memahami while loop dengan baik, kita perlu memahami cara berpikir di balik konsep pengulangan berbasis kondisi. Karena while loop ini bekerja dengan prinsip cek kondisi terlebih dahulu baru jalankan perintah. Maka, sifatnya ini sangat cocok untuk situasi yang tidak memiliki jumlah pengulangan pasti dan bergantung pada keadaan yang dapat berubah. Misalnya, bayangkan kita memiliki suatu proses yang harus berjalan terus-menerus selama sebuah syarat terpenuhi. Syarat ini dapat berupa nilai angka, status boolean, input dari pengguna, atau bahkan hasil pembacaan data dari sebuah sumber. Selama kondisi tersebut masih bernilai true, while loop ini akan terus berjalan. Namun, begitu kondisi yang menjadi salah, pengulangan itu pun berhenti. Dengan kata lain, while loop itu seperti pintu otomatis selama sensornya itu mendeteksi sesuatu. Pintu itu tetap terbuka begitu sensor tidak mendeteksi apapun, maka pintu tertutup. Seperti itu. Lalu, while loop juga ini sering digunakan ketika kita ingin memastikan sebuah proses berjalan secara berulang, tetapi kita tidak bisa memastikan kapan ia akan berhenti. Contohnya, dalam kasus membaca file baris per baris hingga file habis. Kita tidak tahu ada berapa baris data, tetapi selama masih ada baris berikutnya, maka proses tetap berlanjut. Contoh logisnya lagi yaitu adalah menunggu pengguna atau user memilih sesuatu, memilih suatu opsi keluar pada menu aplikasi. Selama penggunanya itu memilih opsi lain, maka aplikasinya itu terus berjalan. Nah, selain itu, loops juga membuat kita harus berhati-hati terhadap kondisi yang tidak berubah. Jika kondisi while tidak mengalami perubahan di dalam pengulangan,
maka loop bisa berjalan tanpa akhir atau dikenal dengan istilah infinity loop atau infinite loop lah istilahnya. Yang dimana dalam beberapa situasi, infinite loop ini memang sengaja digunakan, seperti pada sistem monitoring, tetapi untuk kebutuhan umum biasanya itu kita ingin kondisi bisa berubah agar loop berhenti pada saatnya, seperti itu. Lalu, fungsi utama while loop ini adalah memberikan fleksibilitas yang pertama. Lalu yang kedua adalah pengulangan berbasis syarat. Karena kondisi dicek terlebih dahulu, yang dimana loop ini tidak pernah dijalankan jika sejak awalnya kondisinya itu salah. Seperti itu. Hal ini berbeda dari do while yang justru bisa dijalankan terlebih dahulu, baru diperiksa. Nah, untuk itu nanti akan saya jelaskan. Oleh sebab itu, while loop ini sangat ideal digunakan dalam perulangan yang tergantung pada kejadian yang belum tentu terjadi, ataupun yang sifatnya tidak pasti, seperti itu. Lalu, bagaikan memproses data sampai habis, menunggu input pengguna, mengecek status variabel secara real time, ataupun memproses nilai secara bertahap sampai mencapai batas tertentu yang kita tidak dapat menentukan secara pasti dari awal. Dengan memahami ini, kita dapat menggunakan while loop sebagai alat yang dinamis dan efisien, terutama ketika perulangan yang bersifat adaptif dan bergantung pada perubahan kondisi saat program berjalan. Seperti itu. Nah, untuk codingannya itu seperti ini, codingan dari while loop. Oke. Nah, kondisinya tidak harus menjadi penghitung, itu bisa menjadi status operasi atau kondisi apapun yang mengevaluasi menjadi benar ataupun salah. Seperti itu. Oke, ini bisa dilihat codingannya. Ini akan saya jalankan di akhir, tenang saja. Oke, kita lanjut ke PHP do while loop. Jangan lupa di bahasa Indonesia kan. Nah, jadi do while loop dalam PHP adalah bentuk pengulangan yang unik. Kenapa unik? Karena memiliki pola eksekusi yang berbeda dibandingkan pengulangan lainnya. Nah, keistimewaannya itu apa sih? Jadi, keistimewaannya itu terletak pada urutan pengerjaannya, yang dimana do while ini akan selalu menjalankan isi pengulangan terlebih dahulu, baru kemudian mengecek kondisi. Ini menciptakan perilaku khusus, meskipun kondisinya salah sejak awal. Isi loop tetap akan dijalankan minimal satu kali. Lalu, untuk membayangkan cara kerjanya, kita harus memikirkan sebuah mesin otomatis yang harus mengaktifkan satu siklus kerja sebelum memeriksa kondisi kelayakan berikutnya. Artinya, tidak peduli bagaimana kondisi awalnya, satu aksi pertama tetap dilakukan. Setelah itu, barulah mesin memeriksa apakah kondisi yang diinginkan masih berlaku. Jika benar, maka mesin ini akan memulai lagi proses yang sama. Jikalau salah, maka mesin ini berhenti seperti itu. Lalu konsep minimal satu kali ini membuat do while sangat cocok di kasus-kasus tertentu. Nah, lalu lanjut ke penggunaannya. Jadi, penggunaan do while ini biasanya sangat bermanfaat ketika kita ingin memastikan bahwa pengguna atau sistem menjalankan sebuah tugas dasar minimal sekali sebelum melakukan pengecekan ulang. Misalnya, yang pertama itu adalah ketika kita membuat menu interaktif dalam program. Menu harus tampil minimal satu kali. Baru setelah itu kita cek apakah pengguna atau user ini ingin mengulang menunya atau tidak. Jikalau kondisinya ternyata tidak memenuhi syarat untuk mengulang, maka setidaknya menu sudah ditampilkan satu kali. Nah, kita juga dapat membayangkan situasi lain. Contohnya yaitu melakukan suatu proses perhitungan sementara dengan nilai awal tertentu. Meskipun pada akhirnya kondisi untuk melanjutkan pengulangan tidak terpenuhi secara langsung, kita tetap ingin satu proses dilanjutkan untuk menghasilkan output awal. Ketika kondisi diperiksa setelahnya, barulah kita mengetahui apakah perlu melanjutkan proses itu atau menghentikannya. Nah, dengan struktur seperti ini, maka dual ini memberikan kelebihan untuk skenario yang mengharuskan pendekatan yang tanda kutipnya itu adalah kerjakan dulu lalu cek kemudian. Hal ini membuatnya berbeda dengan while loop.
yang justru bahasanya itu cek dulu, lalu kerjakan kemudian. Seperti itu. Namun demikian, do while ini juga menuntut perhatian khusus, karena isi loop ini selalu berjalan minimal satu kali. Kita harus memperhatikan bahwa kode di dalamnya tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan sebelum kondisi diperiksa. Kita juga harus memastikan bahwa kondisi yang dievaluasi pada akhir pengulangan dapat berubah dan tidak menyebabkan pengulangan tanpa henti. Jadi, secara keseluruhan, fungsi utama while dalam PHP, do while, sorry, dalam bahasa PHP itu adalah memastikan eksekusi pertama selalu berjalan, lalu memberikan kesempatan kepada program untuk mengulang proses tersebut jika kondisi tertentu sudah terpenuhi. Inilah yang membedakannya dari loop lain dan menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai kebutuhan yang bersifat interaktif ataupun yang memerlukan penerapan tugas awal sebelum validasi kondisi dilakukan. Seperti itu. Dan untuk codingan dari Dual itu seperti ini, bisa dilihat. Oke, ini ada banyaknya contohnya. Bisa dilihat. Oke, kita lanjut untuk PHP for loop. Jangan lupa kita translatekan. Oke. Nah, untuk PHP for loop ini, PHP for loop ini adalah jenis pengulangan yang paling umum digunakan dalam PHP ketika jumlah iterasi sudah jelas diketahui sejak awal. Konsepnya ini berfokus pada proses yang memiliki nilai awal, kondisi berhenti, dan langkah perubahan yang teratur. Nah, ketiga komponen itulah tadi yang membuat for loop menjadi struktur yang sangat rapih dan mudah dipahami untuk pengulangan yang bersifat terukur dan sistematis. Lalu, cara termudah untuk memahami for loop adalah dengan membayangkan sebuah penghitung langkah. Penghitung ini mulai dari angka tertentu. Kemudian, setiap langkah itu bertambah atau berkurang dengan nilai tertentu juga. Dan terus berjalan sampai memenuhi kondisi berhenti. Karena semua aspek dari nilai awal itu eh, memiliki batasan dan perubahan yang ditetapkan dari awal. Prosesnya itu menjadi sangat terstruktur dan mudah dikelola. Seperti itu. Lalu, for loop juga ini eh, cukup ideal untuk digunakan untuk sesuatu yang sifatnya itu berulang dengan jumlah yang pasti. Misalnya, ketika kita ingin menjalankan proses sebanyak 10 kali, maka eh, tampilan dari urut yang 1 sampai 100 menghitung data berdasarkan indeks tertentu atau melakukan perhitungan berulang yang membutuhkan urutan. Nah, di dunia nyata, hal ini mirip seperti menghitung meja satu persatu dalam sebuah ruangan yang jumlahnya sudah diketahui. Lalu, keunggulan dari for loop, keunggulan dari for loop. Nah, keunggulan dari for loop ini adalah keteraturan dan prediktabilitasnya. Yang dimana karena nilai yang terlibat sudah jelas sejak awal, maka kita dapat memastikan bahwa loop tidak berjalan terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Nah, hal ini mengurangi risiko kesalahan dan mempermudah debugging. Selain itu, karena formatnya yang ringkas, for loop juga ini sering digunakan untuk proses yang indeksnya jelas, seperti mengakses elemen array berdasarkan posisi. Lalu, hal lain yang membuat for loop ini kuat adalah kemampuan untuk menggabungkan lebih banyak logika ke dalam proses iterasi. Misalnya, kita bisa mengatur laju perubahan yang tidak harus selalu naik atau satu persatu. Kita bisa membuatnya melompat 2 langkah, turun ke langkah yang lebih kecil, atau bahkan bergerak dengan angka yang ditentukan dari hasil perhitungan tertentu. Nah, fleksibilitas ini menjadikannya cocok untuk perhitungan sistematis, manipulasi data terurut, simulasi, dan proses yang bersifat bertahap. Nah, namun for loop juga ini menuntut kehati-hatian, yang dimana jikalau kita salah menetapkan kondisi berhenti atau lupa memastikan bahwa nilai penghitung akan berubah, maka loop dapat berjalan tanpa akhir. Maka dari itu, penting untuk memastikan bahwa kondisi dan perubahan iterasi dirancang dengan benar agar loop itu dapat berhenti seperti yang diinginkan. Maka secara keseluruhan,
Fungsi for loop dalam PHP adalah memberikan mekanisme pengulangan yang efisien dan terstruktur ketika jumlah iterasi sudah diketahui dari awal. Dengan format yang konsisten dan pola kerja yang mudah dipahami, for loop ini menjadi salah satu alat paling kuat dan paling sering digunakan dalam pengulangan terukur di dalam bahasa pemrograman PHP. Oke, kita lihat contoh sintaks dari PHP for loop ini. Nah, ini bisa lihat expression 1, 2, 3. Cara kerjanya itu ekspresi expression 1 itu dievaluasi sekali. Lalu expression 2 itu dievaluasi sebelum setiap iterasi. Lalu expression 3 itu dievaluasi setelah setiap iterasi. Seperti itu. Untuk codingan itu seperti ini. Bisa dilihat. Kok ini bisa contoh penjelasannya. Expression yang pertama itu dievaluasi expression pertama itu yaitu $x sama dengan 0. Ini dievaluasi sekali dan menetapkan penghitung ke 0. Lalu ada the second expression atau ekspresi kedua yaitu $x 10. Ini dievaluasi sebelum setiap iterasi seperti itu. Lalu ada ekspresi ketiga atau third expression yaitu $x plus plus. Ini di evaluasinya itu setelah iterasi seperti itu. Ini contoh codingannya bisa dilihat. Oke, lalu kita lanjut ke PHP for each loop. Oke, jangan lupa kita translate. Oke, PHP for each loop. Nah, for each loop dalam PHP merupakan jenis pengulangan yang dirancang khusus untuk bekerja dengan array, baik itu array indeks maupun array asosiatif. For each loop ini dibuat untuk menyederhanakan proses menelusuri setiap elemen dalam array tanpa perlu memikirkan berapa panjang array tersebut atau bagaimana cara mengakses indeksnya. Dengan kata lain, for each loop ini membantu kita mengakses data secara langsung, bukan berdasarkan perhitungan posisi. Cara berpikir tentang for each ini bisa dianalogikan dengan mengambil barang satu persatu dari sebuah kotak. Kita tidak perlu menghitung berapa banyak barang di dalam kotak sebelum mulai mengambil. Yang penting adalah setiap kali kita mengambil sesuatu, maka kita harus memprosesnya. Sorry. Maka for each ini melakukan hal yang sama, yaitu mengambil setiap elemen dari array secara berurutan dan menjalankan serangkaian instruksi untuk elemen tersebut. Nah, keunggulan utama dari for each ini adalah kemudahan dalam membaca dan menulis logika program. Karena tidak perlu menggunakan indeks manual seperti pada for loop. For each ini dapat mengurangi risiko kesalahan seperti mengakses indeks yang tidak ada. Lalu for each ini juga berfokus kepada nilai yang ada di dalam array. Sehingga kita dapat memproses isi array dengan lebih intuitif. Seperti itu. Selain itu, for each ini juga memberikan opsi untuk mendapatkan key atau kunci dari setiap elemen, terutama pada array asosiatif. Yang dimana dalam array semacam itu atau array yang seperti itu, maka setiap data memiliki nama atau labelnya sendiri, bukan sekedar angka ataupun posisi. Lalu, kemampuan untuk menangani pasangan key dan value ini menjadikan for each sangat fleksibel, terutama dalam pengolahan data yang lebih kompleks seperti data JSON, hasil query database, ataupun input formulir yang memiliki struktur multidimensi, seperti itu. Lalu dari sisi penggunaan praktis, Forage ini sangat sering digunakan dalam pembuatan website. Misalnya, untuk menampilkan daftar produk, daftar user, daftar komen, data dari database, maka eh, ba- menampilkan bahkan pun untuk menampilkan konfigurasi tertentu dari sebuah sistem, Forage ini juga sangat berguna dalam pemrosesan data yang diambil dari API ataupun file eksternal yang disimpan dalam bentuk array. Nah, salah satu alasan Forage ini begitu favorit bagi banyak programmer adalah sifatnya yang aman terhadap panjang array. Forage ini tidak membutuhkan pengembang untuk menyebutkan
batasan berapa kali harus mengulang karena PHP secara otomatis akan menghitung jumlah elemen array tersebut. Hal ini menghindarkan kita dari kesalahan umum seperti salah menghitung jumlah elemen ataupun lupa memperbarui kondisi perulangan. Nah, dengan memahami konsep ini, maka jelas bahwa for each adalah alat yang sangat penting dalam pengulangan berbasis data struktural. Fungsinya itu sangat besar dalam memastikan pengulangan array berjalan secara efisien, aman, sederhana, tanpa kehilangan fleksibilitas dalam menangani data yang lebih kompleks seperti itu. Nah, ini bisa dilihat contoh codingan dari for each loop itu. Oke, nah ini saya maksud tadi kunci dan value atau key and value lah kalau bahasa Inggrisnya itu. Jadi array di atas adalah array yang diindeks, di mana item pertama memiliki kunci 0, yang kedua memiliki kunci 1, dan seterusnya. Array asosiatif berbeda. Array asosiatif ini menggunakan kunci bernama yang Anda tetapkan kepada mereka. Dan ketika mengulang melalui array asosiatif, Anda mungkin ingin menyimpan kunci serta nilainya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Seperti itu. Ini contoh codingannya. Bisa dilihat. Oke. Ini ada banyak ya contohnya. Bisa dilihat. Ini untuk sintaks sintaks alternatif. Oke. Nah, lalu lanjut untuk break dan continue. Untuk break dan continue ini sebenarnya sudah saya pernah jelaskan ya teman-teman, cuman saya rangkum saja jadi satu materi untuk break dan continue ini. Oke, jadi break dan continue ini merupakan dua instruksi penting dalam pengendalian jalannya loop. Keduanya bukan jenis loop, tetapi perintah khusus untuk mempengaruhi bagaimana sebuah loop bekerja. Walaupun terlihat sederhana, fungsi dan efeknya sangat kuat dan dapat mengubah alur program secara signifikan. Nah, pertama kita masuk ke break. Oke, break ini adalah perintah yang digunakan untuk menghentikan loop secara total. Ketika program menemukan break di dalam sebuah loop, maka loop tersebut langsung berhenti. Bahkan, jika masih ada sisa iterasi yang seharusnya dijalankan, setelah break dieksekusi, maka program ini akan melanjutkan ke perintah yang di luar loop. Ini mirip seperti menekan tombol stop pada mesin yang sedang bekerja tanpa peduli masih ada pekerjaan berikutnya. Mesin itu pun langsung berhenti. Seperti itu. Nah, break ini sangat berguna ketika kita dalam kondisi tertentu seperti kita tidak perlu lagi melanjutkan pengulangan seperti itu. Misalnya, kita mencari sebuah nilai dalam daftar setelah nilai tersebut ditemukan. Tidak ada alasan untuk melanjutkan pengulangan sampai akhir. Daftar menghentikan loop lebih cepat dapat meningkatkan efisiensi program, terutama pada data yang sangat besar. Nah, di sisi lain, continue ini bekerja dengan cara yang berbeda. Jika break menghentikan seluruh loop, maka continue akan hanya menghentikan satu iterasi saja. Ketika program bertemu dengan continue di dalam loop, maka ia akan melompati sisa perintah dalam iterasi tersebut dan langsung pindah ke iterasi berikutnya. Dengan kata lain, continue ini seperti mengatakan skip proses ini, lanjut ke yang berikutnya. Nah, continue ini sangat bermanfaat dalam kondisi di mana kita ingin mengabaikan satu atau beberapa elemen tertentu, tetapi kita tetap ingin melanjutkan proses lainnya. Contohnya, ketika memproses daftar nilai dan ingin melewati nilai yang tidak valid tanpa menghentikan seluruh perulangan, seperti itu. Nah, penggunaan break dan continue ini membuat program menjadi lebih fleksibel dan efisien. Untuk break ini membuat menghindari pengulangan yang tidak perlu. Nah, sedangkan continue membuat melewati kasus-kasus khusus tanpa mengganggu proses besar secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ya untuk contoh codingan dari break in loop. Oke, bisa dilihat. Ini untuk codingan dari continue in loop ya.
Oke, kita lanjut ke materi terakhir yaitu function. Oke, jangan lupa kita translate lagi. Oke, function PHP. Jadi, function dalam PHP adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan bisa dipanggil berkali-kali di dalam program. Konsep function sangat penting dalam dunia pemrograman modern karena memungkinkan kita membagi program menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola, dipahami, dan digunakan ulang. Cara mudah untuk memahami function adalah membayangkannya seperti alat di kotak peralatan atau di kotak tools lah, seperti itu. Setiap alat memiliki fungsi tertentu, satu alat untuk memotong, satu alat untuk mengukur, dan satu alat untuk mengecankan mur, seperti itu. Function ini bekerja dengan cara yang sama, masing-masing function memiliki tugas tertentu dan dapat digunakan kapan saja selama programnya berjalan. Keuntungan utama menggunakan function adalah kemampuan untuk menghindari duplikasi kode. Tanpa function, kita mungkin harus menulis kode yang sama di banyak bagian program. Dengan function, kita juga menuliskan logika itu satu kali, lalu memanggilnya kapanpun kita perlukan. Ini membuat kodenya itu lebih ringkas, bersih, dan lebih mudah diperbaiki jika terjadi suatu kesalahan. Nah, jika di kemudian hari kita ingin mengubah logikanya, maka kita cukup memperbarui isi function tanpa mengubah bagian lain dari program itu sendiri. Function juga ini dapat membantu meningkatkan keteraturan program. Dengan membagi program menjadi function-function kecil, kita juga bisa memisahkan logika berdasarkan tugasnya. Misalnya, yang pertama itu adalah function itu berfungsi untuk memvalidasi input pengguna atau user. Lalu function untuk menghitung total harga, ataupun function untuk menampilkan pesan tertentu. Dengan struktur seperti ini, maka program menjadi lebih modular dan lebih mudah dipahami oleh orang lain, termasuk kita sendiri di masa yang akan datang atau masa depan. Nah, function dalam PHP ini dapat menerima parameter, yaitu nilai input yang dikirim ke function untuk diproses. Nah, parameter ini membuat function menjadi fleksibel karena bisa menghasilkan keluaran yang berbeda berdasarkan input yang diberikan. Selain itu, parameter function juga bisa mengembalikan nilai menggunakan return. Hal ini memungkinkan function menghasilkan perhitungan atau keputusan tertentu yang dapat digunakan di bagian program lain. Dalam banyak aplikasi, function ini juga sering digunakan untuk mengelola data, memproses logika, menangani formulir, dan berinteraksi dengan database, ataupun melakukan perhitungan matematis dalam pengembangan web atau web development lah, begitu. Function ini juga sangat penting untuk merapikan dan mengelompokkan logika tertentu agar website tetap efisien dan terstruktur. Nah, eh, secara keseluruhan, function ini memiliki peran yang cukup besar di dalam PHP, yaitu menciptakan program yang bersih, rapi, efisien, dan dapat dipelihara dengan mudah. Dengan memahami kerja dan keuntungannya, kita dapat membangun sistem yang lebih fleksibel serta memanfaatkan potensi penuh dari bahasa pemrograman PHP. Nah, ini bisa kita lihat ya, kita lihat penjelasannya. PHP memiliki lebih dari 1.000 fungsi function bawaan yang dapat dipanggil secara langsung dari dalam script untuk melakukan tugas tertentu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, silakan periksa referensi PHP kami untuk gambaran lengkap tentang function PHP. Selain itu, Anda dapat membuat function custom Anda sendiri. Nah, seperti yang saya bilang tadi, function itu ada banyak jenisnya, bisa kita gunakan dalam berbagai kondisi. Seperti itu. Nah, function yang ditetapkan oleh user PHP. Selain function PHP bawaan, dimungkinkan juga untuk membuat function Anda sendiri. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, function adalah blok pernyataan yang dapat digunakan berulang kali dalam sebuah program. Sebuah function tidak akan dijalankan secara otomatis ketika sebuah halaman dimuat. Nah, sebuah function akan dieksekusi dengan panggilan ke function tersebut. Seperti ini pembuatan fungsinya, function myMessage echo hello world. Seperti itu. Ini contoh keringanan lagi. Untuk memanggil function kita cukup menulis namanya dengan tanda kurung.
Nah, seperti ini. Nah, dalam contoh kita membuat sebuah fungsi bernama myMessage. Seperti ini, biasanya dia dibuka dengan kurung kerawal, lalu ditutup dengan kurung kerawal juga. Maka fungsinya itu akan menghasilkan hello world. Lalu di sini ada argumen function PHP. Informasi ini dapat diteruskan ke fungsi melalui function melalui argumen. Argumen sama seperti variabel. Argumen ditentukan setelah nama function di dalam tanda kurung. Anda dapat menambahkan argumen sebanyak yang Anda inginkan. Cukup dipisahkan dengan koma. Seperti ini contohnya, bisa dilihat. Bisa dilihat ya contohnya. Oke. Lalu ada function pengembalian nilai. Untuk membiarkan sebuah function mengembalikan sebuah nilai, gunakan pernyataan return. Seperti ini codingannya. Bisa dilihat. Nah, melewati argumen berdasarkan referensi. Dalam PHP, argumen biasanya diteruskan oleh nilai, yang berarti bahwa salinan nilai digunakan dalam fungsi dan variabel yang diteruskan ke dalam fungsi yang tidak dapat diubah. Contoh itu seperti ini. Oke, di sini ada jumlah argumen variabel. Argumen function variabel menjadi sebuah array. Contohnya itu seperti ini. Bisa dilihat. Nah, dengan cara terpenting, Anda hanya dapat memiliki satu argumen yang dengan panjang variabel dan itu harus menjadi argumen terakhir. Contohnya itu seperti ini. Oke. Nah, jika variabel bukan argumen terakhir, Anda akan mendapatkan suatu kesalahan atau error. Contohnya itu seperti ini. Oke. PHP adalah bahasa yang diketik secara longgar. Dalam contoh di atas, perhatikan bahwa kita tidak perlu memberitahu PHP tipe data mana yang merupakan variabel. PHP secara otomatis mengaitkan tipe data ke variabel, tergantung pada nilainya. Karena tipe data tidak diatur dalam arti yang ketat, Anda dapat melakukan hal-hal seperti menambahkan string ke bilangan bulat tanpa menyebabkan kesalahan. Di PHP 7, deklarasi tipe tambahan ini memberi kita pilihan untuk menentukan tipe data yang diharapkan saat mendeklarasikan fungsi atau function. Dan dengan menambahkan deklarasi strict, itu akan memunculkan kesalahan fatal jika tipe data tidak cocok. Dalam contoh berikut, kami mencoba mengirimkan angka dan string ke fungsi tanpa menggunakan strict. Nah, contohnya itu seperti ini. Bisa dilihat. Lalu deklarasi tipe pengembalian PHP atau return. Nah, PHP 7 juga mendukung deklarasi tipe untuk pernyataan return, seperti deklarasi tipe untuk argumen fungsi atau function dengan mengaktifkan persyaratan yang ketat. Maka itu akan memunculkan kesalahan fatal pada ketidakcocokan tipe. Seperti itu. Contoh codingan seperti ini. Nah, oke baik itu saja penjelasan teorikal dari saya. Maka selesai sudah penjelasan dari saya. Kita lanjut ke live coding. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke bagian live coding dari tugas video materi PHP loop dan PHP function. Jadi langsung saja kita ketik. Sini kita tulis dulu ya, tanda panah, tanda tanya PHP. Lalu kita tulis di bawahnya lagi itu sorry, ini. Nah, lalu di sini codingan yang saya pakai itu masing-masing materi itu saya gunakan cuma satu codingan teman-teman. Jadi cukup satu saja yang saya ambil. Jadi langsung saja sini langsung tertulis dolar X lalu dengan satu, terus Eko kurung X ada panas sama dengan 5, lalu pakai buka kurawal, sorry, lalu kita tulis lagi di sini while
Oh sorry, salah ketik ya. Ini di bawahnya lagi. Terus echo kita tulis di sini. Tulislah while, anggap tulis while loop. While loop. Dan untuk yang nilai ini kita tulis while. While. Lalu di bawahnya kita tulis lagi echo. Kita tulis nilai X. Nilai X. Dolar X. Lalu tulis lagi BR. Lalu kurung. Lalu di bawahnya lagi itu kita tambahkan dolar X plus plus. Tambahkan ini. Setelah itu kita tambahkan lagi di bawahnya. Echo. Terus kita tambahkan lagi kurung BR. Dan ini. Lalu di sini ditambahkan lagi, saya lupa ya. Sorry, tambahkan lagi sini BR dan ini. Oke, di terminal jangan lupa kita tulis PHP S log sorry, local host 5000. Oh, ini sudah jalan ya teman-teman. Langsung saja kita cek di browser. Nah, hasilnya itu seperti ini. Ini merupakan implementasi dari while loop. Oke, kita ganti lagi. Next, kita ke do while loop. Kita masuk ke do while loop. Sini kita tulis dolar Y dengan 1. Nah, di mana lagi kita tulis echo. Kita tulis anggaplah sini do while loop misalnya. Lalu tambahkan BR. Tambahkan BR. Nah, lalu di bawahnya lagi tambahkan dolar Y. Dolar Y plus plus. Sorry. Plus plus. Nah, lalu di bawahnya lagi. Oh iya teman-teman, saya lupa tambahkan ini ya. Tambahkan do, sorry. Do. Lalu setelah itu tambahkan lagi struktur awal, terus lagi while dalam kurung dolar Y pangkat 95. Oke, lalu di bawahnya lagi kita tulis echo R. Nah, jangan lupa kita save. Kita cek lagi di browsernya. Nah, ini merupakan contoh penggunaan codingan dari Dualib teman-teman. Maka hasilnya seperti ini. Oke ya, kita lanjut ke for loop. Masuk lagi, kita hapus lagi codingannya. Kita masuk ke codingan dari for loop. Oke, sini langsung ditulis echo. Tulis di sini misalnya for loop. For loop BR. Oke. Nah, terus di bawahnya lagi kita tambahkan for misalnya.
for dolar I sama dengan 1. Tambah lagi dolar I pan sama dengan 10. Lalu dolar I lagi, lalu plus 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 untuk bilangan yang ditambahkan. Setelah itu kita pakai buka kurawal, lalu panggil menggunakan echo. Kita tulis misalnya iterasi ke dolar I. Jangan lupa tambahkan BR. Oke. Lalu di bawah tutup kurawal ini kita tambahkan echo BR misalnya. Oke, kita cek kembali browsernya, kita refresh ulang. Nah, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jika kita menggunakan codingan dari for loop, implementasinya itu seperti ini. Oke, kita lanjut ke for each loop. Kita hapus lagi. Kita lanjut ke for each loop. Sini kita tulis dolar buah sama dengan sana sini, taruhlah kita tulis anggur misalnya. Anggur terus semangka. Semangka dengan pisang misalnya. Oke, langsung kita tutup. Lalu di bawahnya kita tambahkan echo dalam kurung. Dalam kurung kita tulis misalnya for each loop misalnya. Each loop dalam kurung anggaplah value saja. Oke, lalu kita di sini, oh sorry, sini kita tambahkan lagi BR, ER, lalu tutup kurung. Nah, setelah itu di bawahnya lagi kita tambahkan statement for each-nya. Each dan kurung dolar buah S dolar item. Lalu di sini kita pakai buka kurawal. Terus di bawah tutup kurawal ini kita tambahkan lagi echo. Sorry, di bawah for each kita tambahkan echo. Echo buah item VR. Lalu di sini kita langsung tutup. Oke. Setelah itu di bawah tutup kurawal ini kita tutup lagi pakai echo terus BR. Nah, oke, kita langsung cek browsernya lagi atau webnya. Nah, maka hasilnya itu seperti ini teman-teman. Jika kita menerapkan codingan dari for each loop. Oke, sekarang kita lanjut ke break. Sekarang kita lanjut ke break, kita hapus lagi. Sini kita tulis echo
Saya tulis ini break in loop. Oke, break in loop. Terus kita tulis lagi for. For dalam kurung dolar I sama dengan 1. Lalu dolar I lagi sama dengan 10 dolar I plus plus plus. Oke, lalu kita atur lagi pakai kurawal. Lalu di sini kita tambahkan lagi if dalam kurung dolar I dengan 5. Oke, oh bisa lupa. Nah, seperti itu. Sorry, ini buka kurawal lagi. Oke, lalu tambahkan lagi echo di bawahnya. Echo loop loop diberhentikan pada 1 misalnya. 1 sama dengan ular I. Lalu BR. BR. Oke. Lalu kita hapus lagi. Kita tambahkan lagi di bawahnya ini. Kita tulis. Oh ya sorry. Tadi sudah benarnya sebenarnya. Sini habis echo tambahkan break. Nah, sorry. Oke. Break. Nah, setelah itu di bawah sini tambahkan lagi echo. Echo nilai I dolar I nilai dolar I BR. Oke, lalu tutup. Nah, untuk perawal itu kita sambung di sini. Lalu di bawahnya lagi seperti biasa penutupan kita pakai echo BR. BR. Oke, kita cek lagi websitenya. Nah, maka hasilnya itu akan seperti ini, teman-teman. Ini adalah penggunaan codingan dari break di dalam loop. Oke, kita lanjut lagi ke continue. Hapus lagi ya. Oke, kita tulis lagi sini echo continue in loop. Oh, sorry, jangan lupa tambahkan BR. Nah, seperti itu. Lalu tambahkan lagi sini for dalam kurung dolar I sama dengan 1 seperti tadi lagi ya. Dolar I lagi 10 dolar I plus plus. Nah, lalu kita buka lagi beberapa awal. Setelah itu di bawah buka scroll tadi kita tambahkan continue. Oke, lalu di bawahnya kita tambahkan lagi echo nilai I itu dolar I BR. Oke,
Lalu di sini kita tambahkan lagi ya. Hmm, YouTube. Oke. Oh iya, saya lupa ya teman-teman tambahkan satu baris lagi, sorry. Di sini harusnya kita tambahkan sih. Kita tambahkan if. Saya lupa tambahkan if, sorry. Oke, if dollar i sama dengan 5. Nah, seperti itu. Oke, sini sudah terkonek. Kita tutup lagi pakai Echo BR. Echo BR. Oke, sekarang kita langsung cek ke browser atau webnya. Nah, penerapan penerapan codingan kontinu itu akan menghasilkan hasilnya itu seperti ini teman-teman. Nilai i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seperti itu. Jadi dia akan berlanjut lah hitungannya seperti itu. Oke, untuk kelas kita masuk ke PHP function. Langsung sini kita hapus. Oke, hapus di sini kita tulis function sapa misalnya. Sapa buka kurung, terus kita tulis echo, terus echo halo, ini dari function sapa er. Oke, lalu di bawahnya lagi kita tambahkan echo sorry. Oke, function tanpa parameter dan return misalnya. Oh ya, sorry, kita lupa tambahkan ini lagi br. Nah, lalu kita panggil fungsinya yaitu sapa. Sapa. Oke, tutup lagi echo. Hmm, sorry. Oke, br. Nah, lalu kita tes panggil fungsinya. Kita tes di browser. Nah, maka fungsi itu akan terpanggil teman-teman seperti ini. Oke, saya rasa cukup sekian pemaparan materi dari saya dan live coding dari saya. Semoga tugas video dari saya ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman akan bahasa penggunaan bahasa PHP yaitu materi loop dan juga function. Dan sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman sekalian yang menonton jikalau bahasa saya kurang bisa dicerna. Dan saya rasa ya cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.